Didik Ribowo, masih muda, 26 tahun. Saya dari daerah Sumatera Selatan, Oku Selatan. Dan pendidikan saya tadi sudah disebutkan, itu dari lulusan D3, alhamdulillah sudah lulus dan melanjutkan sekarang itu di STIK Bina Ustada, Palembang. Lagi proses, insya Allah tahun depan lulus. Dan organisasi itu ada PPNI, ada Lakus Kesehatan kami, yang sekarang kesehatan kerja kami. Itu ada Elite Circle pengembangan diri, yaitu di bidang fisik itu ada kesehatan juga. Dan yang terakhir tuh ada edukasi occupational health nursing, itu platform digital yang membahas terkait keilmuan OHN. Oke, baik. Selanjutnya itu pernah menjadi pembicara kemarin di tahun ini, itu di Conference of Support Health and Nutrition Universitas Negeri Padang, untuk mengambil penelitian kualitatif urgency OHN and power to support health and wellness program kesehatan di perusahaan Indonesia ya. Dan pengalaman tadi itu saya pertama kali kerja dari D3 itu ke praktek mandiri asisten di Oku Selatan, pernah menjadi medik lapangan di Pekanbaru, Langgam, dan yang terakhir alhamdulillah sampai saat ini saya masih di paramedik Medical Set Project PT Praton Nusantara Sakti Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Oke, baik, ini sekilas sosial media saya. Selanjutnya itu saya di sini menyampaikan di bab 6 perawat di perusahaan. Lebih khusus di perusahaan PT Pertamina Nusantara Sakti produksi gula tebu. Oke, yang pertama itu yang saya tulis itu di dalam buku bab 6 kegiatan perawatan perusahaan. Yang pertama itu melakukan kegiatan health talk. Kita sebagai perawat perlunya untuk meningkatkan public speaking kita atau keilmuan kita terkait health talk. Health talk itu kampanye memberi pendidikan kesehatan pada pekerja, keluarga, dan kelompok pekerja. Sebagai perawat harus terbiasa itu untuk menyampaikan tentang kesehatan di depan orang banyak. Nah, di tahap-tahap health talk itu harus ada persiapan sebelum kita turun ke lapangan. Yang pertama, contoh kayak saya tulis itu tahap persiapan. Kita mungkin dari sebelum persiapan, sebelum kita pas itu sebaiknya kita isu-isu yang terkini terkait kesehatan perusahaan tersebut. Ketika sudah mempunyai topik bahasan atau kita cari referensi-referensi yang update atau mendukung. Setelah itu baru kita pelaksanaan dan akhir kita evaluasi dan perlu kita jangan sampai lupa dokumentasi karena itu sebuah dokumentasi itu penting sekali bahwa untuk meningkatkan laporan-laporan di perusahaan. Oke, yang kedua itu memberi pelayanan kesehatan. Salah satu tugas perawat di sebuah perusahaan itu sama memberi pelayanan kesehatan di klinik. Akan tetapi perlu meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal bagi kesehatan kerja di sebuah perusahaan. Nah, ini bedanya. Kalau di sebuah perusahaan itu mindset kita bukan kayak di luar. Kita di perusahaan itu gimana orang-orang sehat itu tetap sehat. Pekerja-pekerja sehat itu tetap sehat. Gimana caranya? Kita menekan, kita melaksanakan promotif dan preventif. Nah, kuratif yang kita tekan. Jangan sampai ada bahaya-bahaya di tempat kerja yang tidak bisa kita selesaikan. Nah, tindakan layanan kesehatan yang diberi kliniknya itu ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pengobatan juga ada, tapi tidak terlalu untuk seperti di rumah sakit dan tempat lain. Oke, selanjutnya itu ada melakukan penilaian pengawasan pekerjaan tempat kerja. Jika perawat ada di sebuah dalam perusahaan melakukan inspeksi. Kalau di perusahaan kami itu ada 3 inspeksi, yaitu ke kantin,
atau hygiene, klinik, dan responder back dan first aid. Nah, perlu kita untuk memastikan bahwa semua pekerja dan di tempat kerja itu dalam keadaan aman setelah kita di tujuan dilakukan dengan inspeksi ke lapangan. Untuk dapat membantu pekerja dan memastikan keselamatan tempat kerja, nah, dan membantu perusahaan menunjukkan bahwa pekerja peduli. Oke, selanjutnya, nah ini foto-foto ketika kami di lapangan itu ada health talk yang tadi disampaikan. Itu health talk itu kami sampaikan di briefing-briefing akbar atau briefing-briefing yang di setiap pekan atau setiap hari itu ada juga. Biasanya setiap pekan itu per estate, per office itu sekali. Kita menyampaikan isu-isu yang terkini tentang kesehatan di situ. Dan yang kedua, gambar kedua itu ada inspeksi kantin. Nah, itu setelah inspeksi kantin, ada bahaya. Kita lebih fokus ke people atau orangnya. Gimana untuk kukunya, gimana kebersihan kukunya, kebersihan yang lainnya. Nah, itu perlu kita ingatkan. Nah, itu bagian kesimpulan. Jadi saya memberikan masukan-masukan ke vendor atau kantin yang terkait. Yang ketiga itu ada gambar ketiga itu pemeriksaan. Setelah health talk biasanya kami ada screening untuk pemeriksaan untuk tekanan darah dan lain-lain agar memastikan pekerja yang sebelum kerja itu dalam keadaan sehat. Oke, selanjutnya itu ada yang keempat itu memberikan 24 jam pelayanan emergency. Nah, selain untuk pelayanan kesehatan yang biasa di jam kerja, itu kami tetap memberikan 24 jam pelayanan emergency dan kolaborasi obat dengan dokter. Nah, ini perlu. Jangan langsung mentang-mentang kita udah tahu nih, kita langsung untuk memberi. Tetap ketika ada dokter atau ini, kita tetap kolaborasi dengan dokter terkait obat-obat, apalagi obat-obat yang keras atau antibiotik. Nah, stocking obat-obatan serta alat kesehatan juga perlu. Nah, sebagai perawat harus mampu melakukan tindakan emergensi dan memberi obat kolaborasi dengan dokter. Nah, alat emergensi yang digunakan biasanya di perusahaan kami itu ada emergency kit, mungkin sama saja di tempat lain juga ya. AED, suction portable, ring assault, ada juga EKG, mesin EKG. Nah, metode yang digunakan saat untuk pemberian obat stok taking obat-obatan yang di klinik, kami menggunakan freeze in freeze out. Jadi gunain ya yang mau expired dulu. Yang baru-baru kita taruh yang di bawahnya. Oke, selanjutnya itu yang ke-5, itu melakukan kegiatan CSR atau TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Nah, ini di dalam undang-undang di nomor 40 tahun 2007 tentang PT atau perseroan terbatas, pasal 74 ayat 1, bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan berkaitan dengan SDM wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, ini jadi sebuah perusahaan itu wajib untuk melaksanakan tanggung jawab ini untuk ke masyarakat atau di lingkungan sekitar perusahaan. Salah satu kegiatan yang kami lakukan CSR yang dilaksanakan di perusahaan kami yaitu yang terkait kesehatan ya, yang berhubungan dengan kesehatan itu hitan massal. Nah, kami itu per tahun itu alhamdulillah sudah melaksanakan hitan massal di lingkungan perusahaan setempat. Ya, jarak sekitar 2 jam sampai 4 jam naik speedboat atau kendaraan motornya dan lainnya. Oke, selanjutnya itu yang keenam, itu ada pertolongan pertama pada kecelakaan kerja atau P3K dan event perusahaan. Nah, kalau di kami itu pertolongan pertama kecelakaan kerja itu ada 2. Pertolongan kecelakaan kerja pada saat kerja itu ada, dan satunya pertolongan pertama pada event-event perusahaan.
Nah, kalau pertolongan pertama di tempat kerja, ya contohnya kita kalau di kami kan itu perkebunan tebu. Jadi banyak orang-orang itu sudah memakai sepatu, tapi tetap dikarenakan masih secara manual, masih banyak yang cedera, kecelakaan itu terkena dengan alat itu parang atau sebagainya, itu di kaki dan sebagainya itu banyak cedera terkait itu. Ada juga di pabrik itu jatuh dari tinggian sebagainya. Tapi alhamdulillah pada akhir-akhir tahun ini atau beberapa tahun kebelakangan ini sudah hampir zero insiden lah. Oke, untuk event P3K di event olahraga, kami dilibatkan dalam melakukan tindakan pertolongan pertama ini di kegiatan-kegiatan olahraga. Beberapa olahraga yang ada di perusahaan itu pertandingan di acara-acara 17 atau bulan K3 itu ada mini soccer, volleyball, dan badminton. Nah, cedera yang tertinggi dari tiga yang saya sebutkan ini pertandingan ini lebih ke mini soccer karena mini soccer tuh benturan-benturan dari lawan itu sangat banyak yang terjadi di event perusahaan tersebut. Jadi kita sebagai perawat kesehatan kerja itu harus sudah mampu dalam melakukan tindakan pertolongan pertama. Bahkan kita dapat memberikan edukasi ke orang-orang awam. Ya, nah klinik kami ada 4. Ini klinik yang dekat perkebunan. Ada 4, satu klinik sentral, factory atau pabrik, di estate 1, 2, dan estate 3. Itu perkebunan, dekat perkebunan ini. Oke, ini fotonya itu ada hitan massal tadi. Dan ada pertolongan pertama, itu ada yang cedera. Dan yang ketiga, sama itu ada hitan massal, kegiatan CSR tadi. Oke, selanjutnya yang ketujuh, memberikan training. Nah, first aid pada karyawan. Nah, penting sekali perusahaan meningkatkan keselamatan kesehatan kerja, pencegahan kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, bagian trainer perusahaan, sebuah program trainer first aid atau penjaga pada karyawan, tujuannya untuk melakukan pemahaman ilmu kepada karyawan yang bekerja dalam menghadapi kasus pertolongan pertama kecelakaan pada saat kerja. Nah, ini kita harus mampu juga dalam penyampaian di depan orang banyak untuk memberikan tentang pertolongan pertama kecelakaan pada kerja. Agar di saat yang terjadi jauh dari klinik, mereka orang awam itu setidaknya sudah melakukan pertolongan pertama. Ya mungkin ketika ada henti jantung, ya si orang awam atau pekerja tersebut itu sudah mampu melakukan pertolongan pertama itu, ya, CPR dan lain-lain. Jadi kita harus mampu dalam memberikan latihan ya. Oke, yang ke-8 itu kolaborasi latihan drill dengan HSE team. Nah, ini biasanya kegiatan ini dilakukan kalau di sini mungkin masih hanya 1 sampai 2 kali dalam setahun. Tapi optimalnya kita menyampaikan ini latihan ini itu kalau bisa 1 bulan sekali atau per 6 bulan sekali. Agar kita terlatih ini sebelum ada kasus-kasus emergensi lainnya, kita sudah terlatih di kegiatan drill dengan HSE team. Nah, kegiatan ini harus dilaksanakan di sebuah perusahaan untuk melatih kembali kemampuan dengan mengupdate ilmu yang terbaru. Sehingga di saat terjadinya bencana dalam emergency case yang membutuhkan semua bagian perusahaan termasuk tim medis sudah dapat siap siaga terlatih dalam melakukan tindakan tersebut. Oke, yang terakhir ada 9. Itu membuat laporan bulanan di klinik perusahaan. Nah, semua kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan yang tadi, kurang lebihnya kalau di perusahaan lain tuh ada patik, tes, dan sebagainya. Nah, ini sementara saya sampaikan ini membuat laporan klinik. Lalu di klinik kami itu